Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Setiawan, NIM 19060464154 dari kelas 2019D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sarana dan prasarana bahan ajar PJOK cabur sepak bola, yaitu pengertian dari sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang dilakukan dengan dua tim yang beranggotakan 11 orang. Sepak bola tersebut olahraga favorit yang kini telah beredar di seluruh dunia. Selanjutnya, sarana dalam sepak bola. Sarana adalah sesuatu yang digunakan untuk segala hal yang berdampak dalam sepak bola. Ada banyak juga sarana dalam olahraga sepak bola tersebut, tetapi sarana tersebut juga sangat mudah dan tidak langka untuk didapatkan. Berikut ada beberapa sarana yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, jersey. Jersey adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pemain yang berasal dari tim tersebut. Yang kedua, sarana dari sepatu. Sepatu tersebut berasal dari bahan plastik atom atau berlapis agak empuk. Sepatu tersebut gunanya untuk menjaga kaki agar tidak sakit ketika terkena injakan oleh lawan. Sarung tangan kiper. Sarung tangan kiper biasa digunakan oleh penjaga gawang. Bahan tersebut yang digunakan pada sarung tangan berbahan empuk agar ketika menangkap bola tidak mudah lepas dan tidak terasa sakit. Yang keempat, kaos kaki. Kaos kaki berbahan spandek. Ketika digunakan bisa melar. Kemudian pelindung kaki, bisa disebut dengan decker. Pelindung kaki ini perlengkapan sepak bola karena tujuannya untuk menjaga kaki atau melindungi kaki di bagian tulang kering agar tidak mudah cedera. Bahan tersebut dari gabus atom yang ketika dipakai bisa nyaman di kaki. Kemudian bola. Bola disebut mempunyai berat yaitu 450 sampai dikurangi kurang lebih 410 gram. Bahan untuk bola seperti busa tetapi yang empuk dan tebal. Yang selanjutnya yaitu rompi. Rompi ini berbahan dry fat karena mudah cepat kering dan halus bahannya. Rompi biasanya digunakan di saat melakukan game internal atau berlatih ball possession. Selanjutnya ada sarana seperti gun. Gun biasa digunakan saat berlatih atau training. Gun tersebut berbahan plastik yang tidak mudah patah ketika keinjak. Selanjutnya ada seragam wasit. Seragam wasit biasanya dikhususkan untuk para wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Seragam tersebut berisi seperti saku untuk menyimpan kartu catatan, dan bahan jersey wasit berbahan dry fit seperti bahan jersey pemain. Yang selanjutnya sarana peluit. Peluit tersebut biasa digunakan wasit yang memimpin jalannya pertandingan atau memulai pertandingan dan memberi aba-aba seperti pelanggaran atau mengakhiri pertandingan. Peluit tersebut dibuat dari bahan plastik atom dan tidak mudah pecah. Selanjutnya ada kartu wasit. Kartu wasit bukan sembarang kartu, karena kartu ini hanya dimiliki oleh wasit dan kartu tersebut hanya ada
dua warna, yaitu warna merah dan kuning. Selanjutnya, papan ganti wasit. Papan ini digunakan untuk melakukan pergantian pemain atau memberi pemberitahuan seperti kayak menit injury time. Kemudian ada bendera wasit. Bendera wasit ini biasa digunakan oleh wasit yang berada di garis lapangan, yaitu untuk mengetahui ketika ada pelanggaran atau offset oleh para pemain. Kemudian ada jam tangan wasit. Jam tangan ini terbuat dari bahan plastik ABS, berfungsi untuk mencegah air ke dalam atau anti air. Kemudian ada prasarana dalam sepak bola. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama penyelenggaraan suatu proses atau tempat yang tidak bisa bawa atau dipindah-pindah. Berikut ada beberapa contoh prasarana yang dapat saya sebutkan. Yang pertama yaitu lapangan. Lapangan sepak bola berbasis internasional, yaitu panjang lapangan 110 dan lebar lapangan sekitar 70. Biasanya lapangan diberi rumput, batang, daun, dan organ reproduktif serta bagian bawah yang berupa akar. Yang kedua, gawang. Gawang dilengkapi dengan rajut atau jaring. Gawang tersebut tidak bisa dipindah karena prasarana itu harus memiliki tekanan yang kuat agar tidak mudah rubuh atau terguling. Luas gawang memiliki luas 7,32 meter dan tinggi tiang gawang 2,44 meter. Tiang gawang berupa dari pipa besi yang besar. Yang selanjutnya yaitu ruang ganti pemain. Tempat ruang ganti tersebut biasanya digunakan oleh para pemain istirahat atau briefing yang ingin memulai pertandingan dan sesudah pertandingan. Kemudian ada toilet juga. Rata-rata bahan yang digunakan untuk kamar mandi semua sudah dipasangi keramik, dan toilet biasanya berguna untuk seperti buang air kecil, buang air besar, mandi, dan lain-lain. Kemudian ada papan skor. Papan skor tidak bisa dibawa kemana-mana karena papan skor prasarana yang tetap. Papan skor tersebut biasanya ada yang digital, ada juga yang kayak dirubah sendiri. Kemudian ada tribun penonton. Tribun tersebut adalah tempat di mana oleh para supporter yang sedang menyaksikan pertandingan berlaga. Bangku tribun biasanya terbuat dari bahan plastik atom. Kemudian ada tempat bench pengganti pemain atau official. Tempat duduk bench pengganti pemain atau official adalah tempat penunggu pemain ganti atau bisa dinamakan tempat cadangan beristirahat. Tidak ditempati oleh para pemain saja, tetapi juga para official juga menduduki tempat tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.